Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023. STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Perkenalkan, saya Ansela Herawati, peserta PPG dalam jabatan dengan NIM 23208022. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari ini, Rabu tanggal 29 November tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Tema pelajaran manusia makhluk pribadi dengan subtema kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bersama peserta didik saya kelas 10 Merdeka 7. Berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Saya mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat semua ya yang ada di sini ya. Sehat. Semuanya masuk ya. Jadi tidak ada kendala satupun. Sekalipun ya sekarang lagi musim-musim apa namanya? Banyak yang sakit atau pilek. Mudah-mudahan kalian baik-baik saja dan kita semua sehat-sehat. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran di pagi hari ini, kita mau memulai pelajaran kita dengan doa dulu. Salah satu Ibu minta dengan rela maju ke depan, pimpin doa. Ya, silakan Agnes. Bapa, pada saat ini kami akan memulai pelajaran. Kiranya Engkau berkati kami dan guru kami yang akan mengajar kami pada hari ini. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan sepanjang pelajaran ini dari awal hingga akhir nanti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya itu tentang apa pelajaran yang sebelumnya? Aku pribadi yang unik. Ya, aku pribadi yang unik. Jadi kita adalah masing-masing pribadi yang unik, sekalipun itu kembar sangat identik, tetap punya pribadi yang unik, yang berbeda-beda. Nah, dari yang unik itu kita mau lihat secara khusus lagi. Laki-laki dan perempuan itu juga punya keunikannya masing-masing. Tema kita pada hari ini adalah tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi model pembelajaran yang akan kita ikuti hari ini adalah problem based learning. Nanti Ibu akan berikan sebuah video, ada satu permasalahan, kalian akan mencari apa sebenarnya yang terjadi di dalam cerita tersebut. Oke? Oh ya, Ibu mau tanya untuk cowok nih. Kamu lihat nih ada gambar di sini nih. Siapa yang pernah melakukannya? Coba Deva. Nah, apa yang pernah kamu lakukan? Cuci piring, nyapu, ngepel, nyuci baju, nyetrika baju. Udah itu aja. Itu aja di rumah. Oke, bantu mama hebat. Deva? Sama, Bu. Sama. Bantunya apa? Nyapu, Nyapu, ngepel, nyetrika, sama nyuci piring. cuci piring. Siram-siram tanaman? Enggak ada? Tidak. Enggak bantu-bantu siram-siram tanaman. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Mengapa ada perendahan martabat kaum wanita? Ya. Karena ada sebuah keyakinan atau pandangan bahwa perempuan seharusnya hanya memasak di rumah, mengurus rumah, dan memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Mas? Kalau saya karena diskriminan gender yang menyebabkan perempuan mendapatkan kesempatan yang lebih sedikit dan dihargai lebih rendah dengan laki-laki.
baik. Ibu ada siapkan video, kita mau lihat videonya bersama-sama. Nanti kita mau pecahkan masalah apa yang terjadi dalam video tersebut. Jadi nanti setelah nonton film pendek tersebut, kita langsung masuk ke kelompok masing-masing. Jadi kelompok nanti ini acak aja cewek cowok ya. Jadi nggak usah cewek-cewek cowok-cowok. Jadi nanti langsung cewek dan cowok ya, gitu aja. Oke. Masak deh. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bu, tidak sekolah keminggu, Bu. Ibu bilang di awal tadi kita masuk dalam kelompok yang cewek jangan dengan cewek, cowok yang cowok. Kita kesetaraan laki-laki dan perempuan. Jadi tukaran, ayo temannya di kelompoknya tukaran. Cewek dengan cowok. Siapa? Oke. Baik, sudah ya. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, yang kalian nonton tadi, ada paduan pertanyaan di sana. Jadi nanti permasalahan apa yang terdapat dalam video tersebut dan bagaimana mengatasinya. Itu kalian diskusikan, ya. Lalu yang nomor 2, soalnya bagaimana masyarakat pada umumnya memandang perbedaan pria dan wanita. Yang ketiga, nanti didiskusikan juga mengapa sering terjadi perendahan martabat kaum wanita dalam masyarakat. Sekarang kalian diskusikan, Ibu beri waktu 10 menit mungkin cukup ya untuk didiskusikan, 10 sampai 15 menit. Oke ya? Ya. Oke, sudah ya. Sudah lebih dari 10 menit. Jadi sekarang kalian boleh memaparkan hasil diskusi kalian. Untuk permasalahan pertama, apa yang terdapat dalam video tersebut dan bagaimana mengatasinya? Jawabannya adalah bahwa pada masa sebelum penjajahan itu, kesetaraan gender yang masih diterapkan khususnya pada anak perempuan, di mana anak perempuan dibatasi dalam sekolah atau belajar. Mereka hanya boleh berada di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah. Namun, setelah kemerdekaan dan berkat RA Kartini, perempuan Indonesia bisa dibebaskan dalam bersekolah dan mengejar mimpi. Pertanyaan kedua, bagaimana masyarakat pada umumnya memandang perbedaan pria dan wanita? Beberapa masyarakat masih menganut peran tradisional yang menentukan peran khusus untuk pria dan wanita. Misalnya, pemahaman bahwa pria seharusnya menjadi tulang punggung keluarga, sementara wanita seharusnya lebih fokus pada tugas rumah dan merawat anak.
Mengapa sering terjadi perendahan martabat kaum wanita dalam masyarakat? Jawabannya, norma yang memposisikan wanita dalam peran yang lebih rendah atau memberikan pandangan bahwa laki-laki memiliki nilai yang lebih tinggi. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, untuk kelompok berikutnya, kelompok Agnes, silakan. Nanti yang lain boleh menanggapi ya. Ya, Bu. Agnes kamu. Aku baca soal. Sekarang Ibu minta kalian mencari informasi di internet atau apa ya, pokoknya kalian google mengenai pentingnya. Jadi kalian temukan pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat. Dan sikap apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung gerakan tersebut. Ibu kasih waktu 15 menit cukup. 10 menit lah, 10 menit ya. Oke. Sekarang setiap kelompok itu memplenokan hasil temuan atau hasil pencariannya di Google tadi. Jadi silakan kalian nggak apa-apa duduk saja di tempatnya masing-masing. Mulai dari kelompoknya apa saja ya. Oke. Kesetaraan gender dalam masyarakat. Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin. Kesetaraan gender dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi penuh dari seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan dalam kegiatan ekonomi. Kesetaraan gender di bidang kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meminta akses yang setara terhadap layanan kesehatan dan informasi. Kesetaraan gender dalam partisipasi politik menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif. Sekian. Baik, terima kasih. Berikutnya, kelompok berikutnya. Sikap apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung gerakan tersebut? Pertama, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender, termasuk pemahaman tentang hak-hak dan tanggung jawab individu. B. Atau 2. Perjuangan kesetaraan gaji di tempat kerja dan dorong kebijakan yang memastikan bahwa laki-laki dan perempuan dibayar setara untuk pekerjaan yang setara. 3. Didukung program-program pemberdayaan ekonomi untuk perempuan termasuk akses terhadap pelatihan, modal, dan peluang bisnis. 4. Mendukung kesetaraan gender di berbagai tingkatan pemerintahan. Baik, udah ya. Kita ice breaking dulu. Jadi kita mau melemaskan otot-otot kita. Jadi kita berdiri. Kita bermain tentang permainan hujan. Sekarang kan musim hujan nih. Ini musim hujan. Kita judul permainannya itu hujan ajaib. Jadi judul permainannya hujan ajaib. Ya. Petir. Mbak, hujan petir. Hujan petir. Ayo petir. Hujan batu. Hujan rintik-rintik. Macam main selang ya? Hujan rintik. Hujan es. Udah. ya. Hujan es. Fokus nggak fokus? Oke, sudah. Sekarang gantian. Gantian sekarang. Udah full. Gantian ya. Hujan petir. Sini aku ini nyampe. Udah nih. Hujan petir. Kesemutan langsung badan aku. Kan alasan saja. Biar enak. Hujan batu. Apa itu nggak tukaran tadi? Udah Bu. Hujan rintik-rintik. Main lem. Halo guys. Hujan rintik-rintik.
Hujan es. Hujan es. Hujan es. Oh, caci nggak, Bu? Oke dah. Sip. Oke, sekarang kalian buka kitab suci dulu. Buka kitab suci, kita buka di Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 23. Kita baca bergantian. Jadi bacanya nanti di ayat yang genap itu yang cewek, ayat yang ganjil itu nanti yang cowok. Oke, kita mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah Allah membentuk dari segala segala binatang hutan dan segala burung udara. di bawahnya lah semua pada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap makhluk hidup. Demikianlah nanti nama makhluk hidup. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur sejenak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Setelah membaca isi ayat kitab suci tadi, lalu juga katekismus gereja Katolik, ada yang mau ditanyakan di sini. Ibu mau mengajak kalian menganalisa dari teks kitab suci tersebut. Kalian rumuskan berdasarkan analisis kalian. Jadi Ibu pandu dengan 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, siapa yang menghendaki supaya manusia pria itu tidak seorang diri? Lalu, apakah yang satu pria lebih tinggi atau lebih hebat dari yang lain atau si wanita? Pertanyaan yang ketiga, apakah yang maksud dengan penolong sepadan menurut katekismus gereja Katolik? Tapi yang itu Sekarang setiap kelompok kembali memplenokan temuannya yang berkaitan dengan informasi tadi yang Ibu minta kalian cari. Jadi apa yang kalian dapatkan dari internet yang sudah kalian baca mengenai kesetaraan pria dan wanita. Baik, kita mau simpulkan dari materi kita tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan yang berdasarkan kitab suci tadi saja. Jadi menurut kitab suci di Kejadian, apa kesimpulannya menurut kalian? Menurut saya, pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi
untuk menjadi teman hidup, pria saja tidaklah lengkap. Allah sendiri berkata, tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke. Kesimpulan menurut Kejadian bab 2 ayat 23 adalah untuk menyatakan bahwa wanita sungguh-sungguh merupakan satu dengan pria, maka Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan lain, tetapi dari tulang rusuk pria itu. Maka pria itu kemudian berkata tentang wanita itu demikian, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Jadi panggilan Tuhan terhadap laki-laki dan perempuan. Jadi panggilan Tuhan atas laki-laki atau perempuan itu adalah masing-masing berkembang dan memperkembangkan diri. Jadi laki-laki sejati maupun mau menjadi perempuan yang sejati. Penolong itu adalah yang sepadan, maksudnya sepadan dengan dia artinya dia memiliki kedudukan yang sama antara pria dan wanita. Jadi tidak ada perbedaan antara pria dan wanita itu. Dari segi pekerjaan bisa mengerjakan pria bisa mengerjakan pekerjaan wanita di rumah, begitu juga yang wanita bisa mengerjakan pekerjaan pria selagi dia mampu dan bisa. Jadi manusia dengan adanya manusia yang lain memungkinkan manusia itu bisa membangun relasi satu sama yang lainnya. Bagaimana mewujudkan kesetaraan itu sendiri? Kesetaraan itu yang pertama mengakhiri yang namanya diskriminasi terhadap semua wanita dan juga anak perempuan. Tadi kalau kita lihat dari video yang kita nonton di awal itu ada istilah diskriminasi. Kenapa kok anak perempuan hanya bisa melihat saja saudaranya yang laki-laki pergi ke sekolah? Kok anak perempuan ya hanya bekerja saja di rumah seperti itu? Walaupun sekolah sampai sekarang masih ada seperti itu. Masih ada yang pasti mamanya minta, misalnya, Angel, kamu yang bantu mama masak ya, sapu rumah. Lalu nanti Angelnya bilang, itu si abang ngapain? Ya udah, dia kan anak laki-laki, biarin aja di rumah dia main. Biasanya masih ada seperti itu nggak? Iya kan? Masih ada seperti itu, tapi kita mengakhiri sikap seperti itu. Lalu mewujudkannya bagaimana lagi? Meningkatkan pemberdayaan perempuan. Ya, pemberdayaan perempuan dalam berbagai kegiatan apapun. Yang ketiga, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu di ranah publik maupun pribadi. Jadi ini termasuk perdagangan manusia seperti itu. Eksploitasi seksual pada perempuan dan anak. Lalu meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Yang terakhir ada refleksi. Jadi maksud ibu di sini, apa sih manfaat dari kalian ya mempelajari tema tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan? Apa manfaatnya? Itu kalian refleksikan sendiri. Mungkin kalian boleh tulis di bukunya atau di catatannya. Jadi kalian refleksikan manfaatnya mempelajari tema kesetaraan laki-laki dan perempuan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita mau tutup semua rangkaian kegiatan kita dengan doa dulu. Silakan ya, salah satu pimpin doa di depan. Saya buat. Iya. Maju dong. Ya. Dia kan Mari kita bersatu
dalam doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang pelajaran ini dari awal hingga akhir ini. Ya Bapa, biarlah materi-materi yang telah guru kami sampaikan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing dan dapat kami ingat dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus Tuhan dan Antara kami. Amin. Dalam